Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu ciri-ciri situs palsu dan berbahaya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini gua akan kasih tahu ke kalian apa saja sih ciri-ciri situs yang bisa kita ketahui ya. Jadi entah situs tersebut palsu atau asli, kemudian untuk situsnya tersebut apakah berbahaya atau aman ya. Nah, mungkin banyak dari kalian sudah ada yang berpengalaman ya, mungkin ketika kalian ingin mendownload suatu aplikasi, program atau software bajakan kalian. Nah, itu pasti banget kita itu tidak sengaja menemukan beberapa situs yang bisa kita anggap itu palsu ya. Jadi, ketika kita mendownload aplikasi tersebut, nah ketika kita buka isinya itu ternyata virus ya. Nah, jadi sekarang gua bakal kasih tahu apa saja sih ciri-cirinya. Jadi di sini gua bakal buka browser Google Chrome aja ya, karena kebanyakan dari kalian itu kan pasti pakai Google Chrome. Nah, contoh di sini gua pengen mencari yang namanya serial key ya. Nah, kalau kalian tahu game Need for Speed ya kan, ketika kalian main nih gamenya itu bajakan. Nah, mesti kan sebelum main diminta nih serial key-nya itu apa. Nah, misal kita ketik Need for Speed serial key misalnya. Nah, seperti ini. Nah ini bakal banyak banget yang namanya situs-situs palsu dan isinya itu berupa virus. Ya, gua itu dulu pernah pengalaman ketika gua lagi nyari seperti ini, itu gua ngedownload yang namanya virus, bukan serial key-nya ya. Nah, contoh misalkan kita ketik lagi nih free misalnya. Nah, ini kita bakal cari nih. Nah, ini misalnya. Nah, ini serial key, kita coba lihat. Nah, ternyata ini berupa PDF. Ya, dan di sini udah ada serial key-nya. Ya, nah jadi kita coba lihat-lihat yang lain lagi. Ya, misal seperti ini. Nah, cara ngecek untuk ciri-ciri situs yang palsu ya kan, kemudian situs tersebut kalau sudah palsu pasti berbahaya. Nah, kalian coba cek di bagian sini. Ya, kalian cek di bagian atas sini atau di bagian link ya. Jadi di bagian link. Nah, jadi di sini ya, kalau teman-teman lihat di atas, di sini ada sebuah link dan kebetulan untuk untuk linknya ini atau situsnya ini itu tidak aman atau not secure. Yang dimana ketika ada seperti ini itu biasanya dia menggunakan yang namanya HTTP. Ya, jadi cuman HTTP dan bukan HTTPS. Kalau misalkan HTTPS berarti seharusnya dia ini secure dan ada icon gembok. Ya, karena kalau ada tambahan S itu berarti secure. Ya, kalau nggak ada S-nya berarti tidak secure. Oke? Nah, kemudian yang kedua kita cek di domainnya. Domain itu yang paling belakang ya. Jadi kan misalkan kita ketik youtube.com misalnya. Nah, yang jadi domain itu adalah com ya, .com ya. Terus misal lagi steamunlocked.net. Nah, domainnya itu .net. Nah, kita cek nih apakah domainnya itu sudah umum atau tidak. Karena kebanyakan kalau situs palsu itu biasanya domainnya itu yang aneh-aneh ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita juga cek kebenarannya di situs tersebut. Jadi kita perlu cari tahu nih informasi, misalnya situs apa ya kan, apakah aman atau tidak, safe or not ya kan. Kemudian kalian juga perlu hati-hati juga ya kalau misalkan kalian pengen mendownload aplikasi bajakan ya kan. Kalau misalkan kalian gak mampu beli, kemudian kalian mau download yang bajakan, nah itu perlu hati-hati juga ya. Kemudian ketika kalian mendapatkan suatu link ya kan, link misal, hey kamu itu mendapatkan suatu pesan, mohon segera login melalui link ini misalnya. Nah, itu juga perlu hati-hati. Karena kalau kalian mendapatkan link-link yang sekiranya kita tidak tahu, maka kalian jangan ngeklik.
Ya, takutnya kalau ngeklik itu nanti bakal ketahuan ya, entah dari IP WiFi kalian, kemudian untuk username dan password kalian, dan juga email kalian ya ketika kalian sedang input atau kalian masukin ya. Contoh di sini, gua ambil satu sosmed aja. Jadi misalkan contoh adalah Instagram. Nah, Instagram itu pasti ada namanya halaman login atau login page. Ya, jadi untuk halaman loginnya kan seperti ini. Nah, sebenarnya gua ada cara gimana biar kita itu nipu orang. Ya, jadi orang tersebut kayak, oh kita disuruh login, ya udah kita login. Kita masukin username kita, kemudian password kita, kemudian login. Nah, ketika login, itu bener-bener nggak login. Jadi dia itu hanya nge-freeze gitu loh. Nah, tapi ketika kita cek linknya itu ternyata salah. Dan alhasil kita telah memasukkan data kita. Dan data tersebut bakal langsung terlihat oleh peretas yang membuat situs tersebut. Nah, jadi untuk di next video, gua bakal kasih tahu gimana sih cara kerja yang namanya situs palsu tersebut. Kalau situs tersebut sudah palsu, pasti banget situs tersebut itu berbahaya atau istilahnya scam, ya. Jadi banyak banget lah cara orang itu biar bisa nipu kita ya kan lewat situs-situs palsu. Oke, jadi di sini biar kalian nggak penasaran, di sini gua bakal kasih bocoran untuk di next video. Bagaimana sih cara kerja beberapa situs palsu dan pastinya berbahaya. Nah, jadi di sini gua mengambil Kali Linux untuk kita praktekkan. Nah, di sini kita menggunakannya namanya terminal. Nah, jadi ini sebenarnya gampang banget. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal lihat. Nah, jadi di sini gua udah ngambil. Jadi namanya itu kalau nggak salah ini ya, namanya Zpcer yang ini. Nah, jadi kita tinggal langsung aja Zpcer ya kan. Oke, ternyata gua salah. Nah, seperti ini, kemudian kita ini. Nah, jadi ini ya. Di sini sudah ada. Ini ya kurang aman banget, apalagi kalau kalian semakin penasaran, kemudian kalau sudah berhasil, jangan dipakai untuk berbuat kejahatan atau negatif ya. Jadi gunakanlah ini untuk bersenang-senang atau mungkin ngeprank teman kalian ya, oke? Oke, jadi video tentang ciri-ciri situs palsu dan berbahaya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, video ini sampai di sini dulu, ditunggu next video ya. Dadah!